Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita kembali dalam sarapan sapaan pengharapan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, pagi ini kami bersyukur karena Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat untuk siap beraktivitas. Maka kami pun hendak membekali hidup beriman kami dengan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan terus memperlengkapi diri ini, supaya kami senantiasa hidup benar, berkenan, dan seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarnya. Demi Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, sarapan pagi ini kita akan merenungkan tema jatuh karena arogan. Diambil dari bacaan Daniel pasal yang keempat ayat 31 sampai 32. Raja Nebukadnezar belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Demikianlah akan berlalu atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Terpujilah nama Tuhan. Bapak dan saudara pasti mengikuti beberapa berita viral akhir-akhir ini, seperti drama pembunuhan berencana oleh seorang jenderal, perusakan mobil di jalan oleh seorang pemuda karena tersinggung, bahkan kasus penganiayaan yang mengakibatkan seorang pemuda tak sadarkan diri. Bukankah kasus-kasus ini memiliki kesamaan, yaitu para pelaku jatuh karena arogansi. Mereka memiliki kesombongan karena merasa memiliki sesuatu atau berada di posisi tertentu, sehingga akibatnya hidup mereka hancur karena gagal mengendalikan diri yang dikuasai emosi dan arogansi. Bapak dan saudara, Nebukadnezar adalah Raja Babel yang berjaya dan berkuasa pada zamannya. Ia begitu mengagumi pencapaian dan keberhasilannya yang membuat kerajaannya menjadi besar. Dan dengan congkak Nebukadnezar berkata, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Bapak Ibu, pernyataan ini adalah klaim dari Nebukadnezar bahwa segala sesuatu yang ada padanya merupakan hasil usahanya sendiri, hasil keringatnya sendiri, yang tidak ada keterlibatan pihak lain, termasuk Tuhan yang empunya segala sesuatu. Dalam bacaan kita dinyatakan sebelum Nebukadnezar selesai berbicara, suara dari langit mengingatkan Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Maka sesudah pernyataan ini, sebagaimana dinyatakan dalam bacaan kita, seketika Nebukadnezar menjadi raja yang linglung, makan rumput seperti lembu, tubuhnya kulu-kulu, rambut dan kukunya tak terurus. Arogansi membuat Nebukadnezar, seorang raja yang besar, menjadi hancur lebur dan kehilangan tahta kerajaan yang menjadi kebanggaannya itu. Bapak Ibu dan saudara, hati-hati. Betapa berbahayanya dosa kesombongan. Ketika seseorang dikuasai kesombongan, ia menjadi lupa daratan. Ia mengabaikan hal yang paling prinsip, bahwa Tuhanlah yang menjadi penguasa semesta dan ialah yang mempercayakan segala sesuatu kepada mereka yang dikehendakinya. Maka di dalam masa prapaskah ini, mari kita belajar
untuk merendahkan hati dengan menyadari bahwa apa yang kita miliki asalnya dari Tuhan yang mempercayakan segala sesuatu pada orang-orang yang dikehendaki. Itu berarti kita adalah orang-orang yang dikehendaki Tuhan untuk dipercaya olehnya. Maka mari menggunakan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan untuk memuliakan namanya, bukan memuliakan nama diri kita sendiri. Belajarlah merendahkan hati agar tidak jatuh karena arogansi. Amin. Bapak Ibu, mari bersama kita berdoa dan kita akan mendoakan panitia Paskah dan Pentakosta baik GKI Kediri maupun Bajem Tanjung. Tuhan, dalam masa Prapaskah ini kami memiliki komitmen untuk belajar merendahkan hati, menyadari bahwa segala sesuatu yang ada pada kami adalah milik Tuhan yang dipercayakan untuk kami pakai dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Maka ya Tuhan, mampukanlah kami untuk memiliki hati dengan kerendahan hati, sehingga kami pun senantiasa mengingat bahwa segala sesuatu yang kami miliki bukan sebagai sesuatu yang membuat kami arogan, tapi justru membuat kami semakin rendah hati karena sadar kami adalah orang yang diberi dan dikehendaki. Secara khusus pagi ini kami juga berdoa untuk panitia Paskah dan Pentakosta, baik GKI Kediri maupun Bajem Tanjung. Tuhan, perlengkapilah mereka terus dengan hikmat-Mu, sehingga setiap rangkaian acara yang diupayakan dan dilaksanakan dapat mendatangkan kebaikan dan berkat Tuhan bagi jemaat-Mu, baik GKI Kediri maupun juga Bajem Tanjung. Kami pun mohon Tuhan, Engkau berikan sukacita, semangat, dan kesatuan hati, sehingga mereka dalam karya yang sama, dalam karya sebagai kesatuan, dapat memuliakan Tuhan bersama-sama dan menikmati setiap tuntunan dan pertolongan Tuhan dalam kerja sebagai panitia. Kami pun juga menyerahkan, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan pada mereka di tengah segala kesibukan dalam mempersiapkan setiap rangkaian acara selama masa Paskah dan Pentakosta. Pagi ini kami siap untuk menjalani aktivitas hari ini. Tuhan, berkatilah, iringlah kami selalu, dan kiranya kami pun boleh senantiasa hidup dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas dan selamat berkarya. Tuhan memberkati Bapak Ibu.